Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kamu masih percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci rezeki dan kekayaan, berarti kamu belum paham rahasia kehidupan. Karena faktanya, ada orang yang kerja mati-matian tapi tetap miskin, dan ada yang rezekinya mengalir deras meski terlihat santai. Apa bedanya? Jawabannya bukan pada nasib, tapi pada satu amalan yang selama ini mungkin kamu abaikan. Amalan ini bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menurunkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Dan ironisnya, justru banyak orang yang meremehkannya. Dalam video ini, mari kita gali lebih dalam keajaiban dari amalan tersebut dan bagaimana cara kita mengamalkannya dengan istiqomah. Oleh karena itu, simaklah penjelasan ini hingga akhir. Catatlah jika perlu, agar Anda tidak keliru dalam mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan hingga saat ini. Semoga setiap langkah yang kita ambil selalu berada dalam ridha-Nya. Semoga segala hajat kita, baik urusan dunia maupun akhirat, dikabulkan oleh Allah. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang dililit hutang, semoga Allah lunaskan. Yang masih menanti jodoh atau keturunan, semoga Allah percepat dan mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, pernahkah kita berada dalam kondisi di mana semua usaha sudah dikerahkan, tapi hasilnya terasa begitu jauh? Seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Kita bekerja keras, berdoa siang dan malam, tapi rezeki yang diharapkan seakan tidak kunjung datang. Mungkin saat itu, hati kita mulai bertanya, apa yang salah dengan ikhtiarku? Apakah Allah belum ridha? Izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang mungkin bisa menggugah hati kita. Ada seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Setiap hari ia berangkat subuh, berjualan hingga sore. Tapi penghasilannya nyaris tak cukup untuk makan. Suatu hari, ia datang ke seorang ustadz dan bertanya, "Ustadz, saya sudah berusaha, tapi rezeki terasa seret. Apa yang harus saya lakukan?" Sang ustadz hanya tersenyum dan berkata, "Dekatkan hatimu pada Allah. Ucapkan zikir ini, Ya Fattah, Ya Razzaq, dengan hati yang yakin." Sejak hari itu, si pedagang mulai rutin berzikir setiap pagi, setiap selepas sholat. Dia juga mulai rajin tahajud dan salat hajat. Perlahan, Allah mulai bukakan jalan. Dagangannya mulai ramai, pelanggan makin banyak, rezeki pun mengalir lebih dari cukup. Ia pun menangis dalam sujudnya, merasa betapa dekatnya Allah saat ia bersungguh-sungguh. Saudaraku, kisah ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan yang sudah dialami banyak orang. Dan bisa jadi, kita pun bisa merasakannya jika kita ikuti jalannya. Zikir Ya Fattah Ya Razzaq adalah zikir yang luar biasa. Ini adalah bagian dari Asmaul Husna, nama-nama indah Allah yang mengandung kekuatan dan keberkahan. Ya Fattah berarti Dia yang maha membuka. Allah membuka setiap jalan, setiap kesulitan, setiap peluang yang sebelumnya tertutup. Ya Razzaq berarti Dia yang maha memberi rezeki. Allah memberi tanpa batas, tanpa lelah, kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dengan memperbanyak zikir ini, kita sedang mengetuk pintu-pintu langit. Kita sedang memohon kepada Sang Pemilik segala sesuatu agar membuka jalan, agar melimpahkan rezeki dan memberi kita kecukupan yang berkah. Lalu, bagaimana cara mengamalkan zikir ini agar benar-benar terasa hasilnya? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, amalkan setiap pagi dan petang sebanyak 33 atau 100 kali. Waktu pagi adalah saat rezeki turun, dan petang adalah saat rezeki dikumpulkan. Kedua, bacalah setelah sholat fardu, terutama setelah subuh dan maghrib. Dua waktu yang sangat strategis untuk menggapai keberkahan. Dan ketiga, saat menghadapi kesulitan ekonomi,
bacalah dengan penuh harap. Minta kepada Allah dengan hati yang lapang dan berserah. Jika Anda memiliki hajat khusus, seperti melunasi hutang, membayar keperluan mendesak, atau ingin usaha Anda berkembang, maka lakukan amalan ini di waktu-waktu mustajab. Bangun di sepertiga malam terakhir, lakukan sholat hajat atau tahajud. Awali dengan istighfar 100 kali dan sholawat 100 kali sebagai pembuka dan pembersih hati. Lalu bacalah Ya Fattah, Ya Razak sebanyak 300 kali. Setelah itu berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sebutkan apa yang Anda inginkan dengan hati yang yakin dan penuh tawakal. Saudaraku, ingatlah bahwa zikir ini bukanlah mantra ajaib, ia adalah bentuk penghambaan. Maka kita juga harus menyesuaikan sikap dan amal kita. Perbaiki sholat kita, jauhi maksiat dan rezeki yang haram. Banyak bersedekah karena sedekah membuka pintu langit. Dan jangan lupa tetap berikhtiar dengan kerja keras dan cara yang halal. Dengan mengamalkan zikir ini secara rutin dan penuh keikhlasan, banyak yang merasakan perubahan besar. Hati jadi lebih tenang. Rezeki yang dulunya seret mulai lancar. Peluang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan masalah hidup terasa lebih ringan karena Allah yang menanganinya untuk kita. Kita bukan hanya mengejar rezeki, tapi juga keberkahan di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari jadikan zikir Ya Fattah Ya Razak ini sebagai amalan harian. Jangan hanya saat butuh saja, tapi jadikan sebagai jembatan untuk terus dekat dengan Allah. Karena ketika hati sudah terhubung dengan Sang Pemberi rezeki, maka dunia akan datang mengikuti. Jika rezeki terasa jauh, jangan hanya bertanya, "Mengapa?" tapi tanyakan pula, "Apa yang bisa kuperbaiki?" Mungkin ada doa yang kurang khusyuk, mungkin ada usaha yang belum maksimal, atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah di waktu yang tepat. Jangan berhenti berusaha, jangan lelah berdoa. Allah Maha tahu kapan saat terbaik untuk membukakan pintu rezeki bagi hambanya. Tetaplah sabar, karena sabar adalah kunci yang membuka keberkahan. Sadarkah kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya? Dia adalah pemilik seluruh kekayaan yang ada di langit, di bumi, dan di seluruh semesta ini. Segala sesuatu yang bernilai, semua bentuk rezeki, dan seluruh keberlimpahan yang ada di dunia ini sejatinya berasal darinya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memiliki sesuatu tanpa izin dan pemberian dari Allah. Bagi Allah, memberikan hambanya harta dan kekayaan dalam jumlah berapapun sangatlah mudah. Jika Allah menghendaki, Dia bisa memberikan Anda 2 juta rupiah setiap hari. Bahkan tidak sulit baginya untuk melimpahkan 50 juta setiap minggu atau jumlah yang jauh lebih besar dari itu. Semua itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah karena Dia adalah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Namun, seringkali kita dihadapkan pada berbagai ujian dalam kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi, terhimpit oleh berbagai kebutuhan yang mendesak, atau sedang mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Bisa jadi Anda tengah menghadapi suatu masalah yang berat, atau bahkan sedang diuji dengan sebuah penyakit yang membuat kehidupan terasa semakin sulit. Jika Anda berada dalam kondisi tersebut, jangan pernah merasa putus asa. Jangan biarkan hati Anda tenggelam dalam rasa khawatir yang berlebihan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah membiarkan hamba-hambanya terjebak dalam masalah tanpa solusi. Setiap ujian yang Allah berikan pasti disertai dengan jalan keluar. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha, bersabar, dan terus berdoa kepadanya, karena hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan ini adalah perjalanan menuju akhir yang kekal. Di sepanjang jalan, kita akan melewati berbagai ujian, termasuk dalam hal rezeki.
Namun kita harus yakin bahwa rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tertukar. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga keikhlasan dalam setiap langkah dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Memberi. Janganlah kita merasa kecil hati ketika belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Bisa jadi Allah sedang menunda, bukan karena tidak ingin memberi, tetapi karena Ia ingin menguatkan hati kita terlebih dahulu. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jangan lelah berusaha, tingkatkan takwa kita, dan selalu bertawakal hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya. Karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.